Perkenalkan, nama saya Fiona Finti Adrian. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado semester 6. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Hubungan Hukum dan Ekonomi, mata kuliah Kapita Selekta Hukum Ekonomi. Hubungan antara hukum dengan ekonomi, yaitu ekonomi merupakan tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan, sedangkan hukum adalah aturan tata tertib sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi. Seperti para pebisnis yang membutuhkan hukum dalam masalah ekonomi, apabila kamu lemah maka mengakibatkan usaha bagi para pebisnis menjadi tidak sehat. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung rugi yang berpengaruh pada kerja hukum, karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus ditaati. Masyarakat pun bisa mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Profesor Dr. Abdul Manan mengatakan bahwa hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tapi hubungan timpal balik dan saling mempengaruhi. Bahkan sering disebutkan bahwa hubungan hukum dengan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Hukum sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Para pakar hukum memandang hukum sebagai alat sosial dan mencoba mengevaluasinya secara fungsional. Yang ditekankan bukanlah keunikannya sebagai sebuah institusi, tetapi tempatnya dalam struktur ekonomi yang berlaku umum dalam masyarakat. Klaim deskriptif yang paling sering dikaitkan dengan hukum dan ekonomi adalah bahwa praktik hukum paling baik dicirikan sebagai alat untuk mendorong hubungan sosial yang efisien secara ekonomi. Komponen hukum dalam ekonomi dapat dikategorisasikan dalam dua hal, yaitu dari sisi pelakunya. Pelaku ekonomi merupakan subjek hukum yang menjalankan perilaku ekonomi, baik itu seorang atau badan yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan strata yang dipilihnya. Dari sisi kegiatannya, pada umumnya kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga segmen, yakni kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketika kegiatan tersebut melibatkan banyak orang untuk berkecimpung di dalamnya sebagai pelaku ekonomi dan subjek hukum. Dua cita hukum ekonomi di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan manifestasi dari nation state yang memiliki peradaban yang kuat dan mendeklarasikan Pancasila sebagai norma dasar. Para pendiri bangsa meletakkan Pancasila sebagai akar cita hukum bangsa yang dapat mewadahi dinamika kehidupan berbangsa. Cita hukum merupakan gagasan, ide, karsa, pikiran yang berkenaan dengan persepsi, makna, dan tujuan hukum yang memiliki unsur keadilan, kepastian, dan kehasilgunaan. Yang semua itu hasil dari olah pikir manusia, perpaduan dari pandangan hidup, kenyataan, dan keyakinan beragama. Dalam membangun perekonomian, bangsa tidak dapat mengabaikan keberadaan hukum yang berlaku dalam sebuah negara tersebut. Jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka perekonomian akan mudah dijalankan dan efektif. Akan tetapi, sebaliknya jika kondisi hukum pada suatu bangsa tersebut kurang efektif, maka akan berdampak buruk pada perekonomian juga. Pembangunan ekonomi dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal, memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang diatur di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral. Walaupun kalangan positivis mengakui bahwa hukum mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi, dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum.
sekian pemaparan dari saya, dan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, silakan bergabung dengan kami di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan